Halo semuanya, Happy New Year. Ya, selamat tahun baru. Bentar aku setting mic-nya dulu. Ini terlalu kenceng nggak guys ya? Kayaknya enggak. Oke. Ya, ini dikit lagi loh guys. Ayo 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 hari inilah 46.000. Ya ampun dikit lagi loh. Ayo yuk support yuk. Terima kasih yuk. Yuk yuk gas yuk. Biar kita bisa trading bareng yuk, makin semangat. Ini aku nunggu studio aku jadi interiornya lagi dipesan. Jadi nanti kalau udah ada studio enak guys ya. Kalian mau request live stream kita trading bareng, karena resolusi aku dari dulu tuh trading bareng di channel ini gitu. Ya kan? Kenapa di ini Bang Tele Bang, bukan di YouTube? Ya karena di Tele ini enak guys. Jadi bisa langsung baca komen, bisa langsung ngobrol gitu kan. Kalau di YouTube kan satu arah doang ya. Jadi bagi teman-teman yang belum join di channel ini ya, langsung join ya. Linknya ada di kolom deskripsi di sini. Oke. Nah, jadi ya kita akan lanjut dulu ya. Ini sini informasinya apa-apa aja ya, lengkap lah pokoknya teman-teman. Cek aja ya di channel ini. Biar bagi yang belum ya silahkan. Oke, kita lanjut Bonus. Increase your beberapa hal. Bentar, tadi malam prediksiku. Bentar kita lihat prediksiku dulu ya. Oke. Semoga kita semua cuan dan BTC. Oke, jadi tadi malam kita udah buat prediksi ya. Tapi sayangnya BTC ini nggak long lasting ya. Nah, ini kalau kita perhatikan ya. Tadi malam aku udah buat videonya dan buat chartingnya ya. Kalian bisa lihat di sini. Ya ini waktu BTC baru 92 kalau nggak salah. Tek spike. Wih, ngapain nih gitu kan. 93 sorry. 93 dan prediksiku dia Shopee baru dia OTW minimal 95759. Catat ya. 95759. Kita lihat chartingnya sekarang. Apakah BTC ini menurut atau malah membangkang? Dan kalau kita perhatikan harusnya yes 100% dia nurut. Tapi sayangnya, sayang seribu sayang, dia cuman ngocok ke area tersebut langsung ngewik ya. Dia tidak dikasih jebol. Setiap mau jebol ditarik, setiap mau jebol ditarik juga. Sehingga orang banyak yang FOMO melihat tadi malam udah naik, udah ngaceng ya. Lalu dibalikin lagi nih ya. Dan ini candlenya persis kayak gini nih. Ya secara historical nih persis gitu. Nah, sebelum bahas untuk yang yearly dan quarterly, di sini aku mau bahas dulu untuk short termnya. Aku pakai di time frame 4 jam dan 1 jam ya. Nah, jadi di sini targetku itu minimal 95.7. Iya, Wak, udah kena, Wak. Jadi targetku sebenarnya ya kalau dia mau retest dia ke sini aja. Habis itu lanjut dia ke 98. Tapi sayang seribu sayang, kita nggak bisa membaca pergerakan bandar yang kurang ajar. Dibalikin lagi, Wak, ke tempat sebelum dia ngepam. Ya kayak mana gitu. Ya kan? Nah, jadi selanjutnya kayak mana, Bang? Ya, aku bingung juga. Soalnya ini apa ya? Targetnya itu harusnya closing, guys. Jadi closing itu maksudnya gini. Yang aku bilang kemarin, minimal kita harus closing 96.000, guys. Kalau misalnya mau merasakan bullish yang oke lah gitu awal tahun. Tapi nyatanya kita closing cuman sampai di 93 ribuan ya. Bentar, jam 7 pagi mana sih? 4, 5, 6, 7. Ya kita closing di sinilah di sekitar ya 93. Apakah masih bagus, Bang? Ya secara market structure bagus-bagus aja gitu. Kalau dari daily ya fine-fine aja. Closing di situ tuh ya still masih dikategorikan sebagai bullish lah ya untuk di situ. Nah, cuman yang menjadi permasalahan kita nih dibalikin lagi ke area entry yang kemarin. Ya jadi kayak mana, Bang? Ya bisa aja dia nge-sweep dulu nih. Nge-sweep kemana lagi? Tiap hari nge-sweep, Bang. Ya kayak mana? Namanya yang punya market bukan kita, Wak. Ya kan? Nah jadi dia turun ke sini, ya balik lagi tuh ke 92. Ya ini skenario pertama ya. Jadi ada dua skenario. Dia turun lagi ke high demand. Di sini ada high demandnya. Yang warna hijau agak tebal dan aku garisin garis hijau ini. Dia ke sini lagi sekali. Baru bisa naik. Kenapa? Karena dia butuh pijakan sekali lagi untuk apa ya? Untuk membentuk ya bentuk kaki-kaki lah ya biar kuat lah naiknya gitu ya. Bentuk kuda-kuda lah dibilangnya ya. Kemudian yang kedua dia hanya main di zona Fibo 0,2 di sini ya. Baru dia copi-copi lagi nih, Pak. Ya kan? Baru dia naik ya kan. Bisa nggak? Bisa. Jadi ya sebenarnya sama. Ya two scenarios gitu. Dua skenario gitu. Ya, dan endingnya kalau aku perhatikan secara market structure it's still bullish
gitu. Oke. Nah, ini untuk short term, dan untuk long term, untuk yearly kita punya utang. Ini kabar baiknya. Bentar, ini mana ya? Yearly. Yang ini enggak sih? Oke. Nah, ini aku ada prediksi yearly ya. Dan ya yearly-nya kayak gini kurang lebih ya. Jadi wah ini kok candle cuma segitu doang. Kenapa nggak di market lain bang? Ya let's say lah di 2017. Ingat 2017 adalah bull run. 2018 adalah yes pintar bearish year. 2019 adalah accumulation, 2020 halving, 2021 bull run, 2022 bearish year, 2023 accumulation, 2024 adalah benar halving, dan sekarang 2025 jadwalnya adalah sama dengan 2017, yaitu adalah bull run. Pinter ya. Nah, jadi di sini kalau kita perhatikan ya. Oke, ini kita bahas dari teori seperti biasa, teori wick ya, karena ya cuman CV yang biasanya pakai teori wick. Nah, jadi ini wicknya 5 wicknya di 6 ini sih. Nah, 69.000 ya. Enggak sampai. Ya, let's say lah 69.000 lah guys ya. Nah, 69.000. Ini kan ATH di 2002 berapa nih? ATH 2021 ya, 69.000 ya. Nah, kemudian bearish year, berhutang. Ya, panjang tuh hutangnya. Dan ini 2017 ini juga berhutang sebenarnya. Kalau kita perhatikan dia berhutang, guys. Ya. Nah, hutangnya di mana, Bang? Ini hutang 100%, tidak dibayar lunas dulu, dan ini adalah hutang 50%. Dan hutang 50% ini dijemput dulu, Wak. Dia jemput utang dulu baru dia turun. Ya, ini secara teori weeknya ya, karena kalian bisa lihat ini pas banget candlingnya, ya. Kemudian dia naik lagi di sini, dan utangnya ini dibayar atau dilunasi setelah 2024. Jadi artinya utangnya BTC ini dibayar 2 tahun 3 tahun setelahnya, ya. Dan di sini utangnya tuh udah lunas di 2024, oke? Dan sekarang kita punya hutang di 2024. Ya, utang apa bang? Utang week ini cukup panjang gitu. Jadi utang pertama itu di 100 ya benar ya 108.000. Kemudian hutang kedua minimal di sini di 900.000. Nah, jadi BTC punya utang. Bisa nggak bang dia bearish year kayak yang di 2018? Dia nge-week doang, week merah atas itu nggak perlu dijemput, week hijau di atas harus dijemput, week merah di bawah itu adalah hutang dan harus dijemput. Ingat teori week. Week hijau di atas kayak gini, ini harus dibayar lunas. Dan kalau dia merah di bawah weeknya, ini juga harus dibayar lunas, baru dia bisa naik. Kayak gitu, itu ya. Teori week ya, selalu diingat. Nah, karena itu valid 80% valid gitu. Oke, jadi kita closing di area kisaran 93.500 dan harga sekarang 93.700 gitu. Jadi ini ya masih open lah guys ya. Jadi ini candlenya strong lah guys ya. Ini candlenya bagus-bagus saja untuk yearly-nya 12 bulan gitu. Jadi pertanyaannya, apakah kita punya hutang yang harus dilunasi di tahun ini? Ya utang kita dekat ya. Utang kita cuman di minimal akan ke 100.000. Tapi kalau misalnya bang dia cuman balik lagi ke 100.000 terus bearish year, bisa nggak? Bisa-bisa aja. Yang penting utang 50%-nya udah dilunasin gitu ya. Tapi yang ini kan 3 tahun bang. Nah ini gimana bilangnya? Ada special case atau kayak gimana? Tapi yang jelas ya itulah dia. Karena biasanya di bearish year, di bullish year itu utang hijaunya biasanya cukup panjang. Kenapa? Karena dia punya hutang atau PR yang harus dijemput lagi di next cycle-nya atau next bull run-nya kayak gitu. Ya, jadi gimana menurut kalian? Apakah Bitcoin akan segera membayar hutangnya atau tidak? Tapi yang jelas untuk sementara waktu aku save dulu ini guys ya. Untuk sementara waktu kita punya beberapa ya inilah ya insight lah ya. Yang jelas aku masih sangat bullish untuk di kuartal pertama tahun ini yang udah dimulai dari jam 7 pagi tadi. Kok jam 7 bang? Kita tahun baru jam 12. Ya iyalah pak, kita ikutin jadwal UTC. UTC baru tahun baru tadi pagi pak, jam 7 gitu. Ya kita ikutin jadwal mereka, closing candle jam mereka. Ya udah, jadi intinya di kuartal pertama still bullish, semangat semuanya. 2025 kita jadi orang kaya semua. Amin, amin, amin. Terima kasih crypto. See you in the next video. Bye bye.